Sabila, mulai malam ini, seluruh warisan keluargaku akan jadi milikmu. Abang, kenapa? Assalamualaikum sahabat Sinar Karomah. Bayangkan, namaku Salsabila, gadis desa dari Brebes yang merantau ke Arab Saudi demi membantu keluarga yang terlilit utang. Awalnya aku hanya bekerja sebagai pembantu di rumah seorang pengusaha kaya bernama Tuan Malik dan istrinya, Nyonya Hana. Hidupku memang tak mudah, tapi aku bertahan demi adik-adikku di kampung. Sampai suatu hari, aku tak sengaja memecahkan vas antik warisan keluarga mereka. Nilainya setara lebih dari 100 juta rupiah. Aku dituduh lalai dan diancam akan dipenjara atau dideportasi tanpa gaji. Lalu datang tawaran tak masuk akal. Tuan Malik ingin menikahiku secara siri. Bukan karena cinta, tapi sebagai ganti rugi atas kerugian yang kuperbuat. Dengan hati hancur dan tanpa pilihan lain, aku menerima. Malam pertama pun tiba. Kupikir aku akan kehilangan semuanya malam itu. Tapi justru, permintaan Tuan Malik membuatku menangis bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang perlahan menggoyahkan dinding kebekuanku, dan membuka lembaran baru dari takdir yang tak pernah aku bayangkan. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa dukung kami dengan like dan subscribe Sinar Karomah agar kami semangat untuk memberikan cerita menarik lainnya. Semoga semua yang like dan subscribe channel ini selalu diberi kesehatan, rezeki yang lancar, hati yang tenang, dan dimudahkan segala urusannya. Mari kita mulai ceritanya. Namaku Salsabila. Usia 22 tahun. Lahir dan besar di sebuah kampung kecil di Brebes. Sejak kecil, aku sudah terbiasa hidup dalam kekurangan. Ayahku meninggal saat aku SMP, dan ibuku terpaksa menjadi buruh cuci untuk menyambung hidup kami bertujuh. Aku anak pertama. Adik-adikku masih kecil dan perlu biaya sekolah. Karena itulah, setelah lulus SMA, aku memutuskan merantau ke Arab Saudi menjadi pekerja rumah tangga. Aku bekerja di rumah seorang pengusaha kaya bernama Tuan Malik dan istrinya, Nyonya Hana. Rumah mereka besar dan mewah, seperti kastil dalam sinetron. Tapi dingin. Tidak hanya suhunya, tapi juga suasananya. Nyonya Hana adalah wanita yang sangat menjaga martabat dan kehormatan keluarganya. Ia jarang bicara padaku, dan kalaupun bicara, nadanya selalu tinggi. Tuan Malik, dia nyaris tak pernah menatapku, hanya memberi perintah dari jauh. Namun aku bersyukur. Gajiku cukup untuk dikirim ke kampung setiap bulan. Sampai suatu hari, segalanya berubah. Hari itu aku membersihkan ruang tamu utama. Seperti biasa. Tanganku gemetar saat memegang vas kristal besar di atas meja marmer. Nyonya Hana pernah bilang, vas itu warisan keluarga dari Turki, nilainya lebih dari 100 juta rupiah. Tapi pagi itu, entah bagaimana, saat kusapu debu halus dari bagian atas vas, tanganku terpeleset. Dan, braa! Vas itu pecah berkeping-keping di lantai. Hatiku ikut pecah. Tubuhku langsung lemas. Aku menangis dan memunguti pecahannya dengan tangan telanjang. Tapi baru beberapa detik, Nyonya Hana muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat. Matanya membesar seperti ingin membunuhku. Kamu tahu gak itu apa? Suaranya bergetar. Itu warisan ibuku. Kamu pikir ini pasar? Aku hanya bisa menunduk. Bibirku gemetar mencoba menjelaskan. Tapi tak satu pun kata keluar. Hari itu aku tak diizinkan bekerja. Aku dikurung dalam kamar kecil tempatku tidur. Makanan tak datang. Air pun tak ada. Malamnya, 2 polisi mendatangi rumah. Aku sempat mendengar Nyonya Hana bicara di telepon, menyebut kata deportasi dan hukuman ganti rugi. Aku ketakutan. Bagaimana aku bisa mengganti barang semahal itu? Gajiku bahkan belum lunas 2 tahun. Kalau aku dideportasi, keluargaku akan makin menderita. Aku ingin kabur, tapi tak ada pintu terbuka. Namun malam itu, sesuatu yang tak kuduga terjadi. Tuan Malik datang ke kamarku. Ia duduk di kursi, memandangi aku yang terduduk lemas di lantai. Untuk pertama kalinya, ia bicara lembut. Salsabila, aku tahu kamu tidak sengaja. Aku hanya menatap kosong. Mataku sembab.
Wajahku kusut. Saya siap bertanggung jawab, Tuan. Tapi saya benar-benar tak punya apa-apa. Ia diam. Lalu mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Ada satu cara. Tapi mungkin kamu akan membenciku. Aku menatap kertas itu. Surat pernyataan. Isinya, pernikahan siri. Kamu jadi istriku. Tak perlu tinggal satu kamar. Aku hanya ingin menjaga kehormatan keluarga. Aku akan membatalkan laporan ke polisi. Dan kamu tetap bisa kirim uang ke keluargamu. Tapi, kamu harus terima semuanya. Termasuk malam pertamamu malam ini. Darahku berhenti mengalir. Dunia seperti berhenti. Aku memandangi wajah Tuan Malik yang tampak serius tapi, bukan dengan tatapan nafsu. Lebih seperti seseorang yang menyembunyikan luka. Aku menangis. Bukan karena takut kehilangan kehormatan. Tapi karena tak tahu harus memilih kehormatan, atau menyelamatkan hidup keluarga. Aku menandatangani surat itu dengan tangan gemetar. Malam itu, aku resmi jadi istri dari pria yang bahkan tak pernah menatapku sebelumnya. Tapi yang lebih mengejutkan bukan akad, bukan status tapi permintaan Tuan Malik malam itu. Dan itulah awal dari semua kisah yang tak pernah aku bayangkan akan kujalani di negeri gurun pasir ini. Malam itu terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Melainkan sunyi yang menggigit. Seperti dingin yang menyusup sampai ke tulang. Setelah menandatangani surat itu, aku tak langsung dibawa ke ruang tidur utama. Aku malah diminta tetap di kamar kecilku, yang hanya beralaskan kasur tipis dan tembok putih pucat. Beberapa jam kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Tuan Malik berdiri di sana, mengenakan gamis putih bersih. Di belakangnya, seorang lelaki tua berjenggot, seorang ustaz yang ditugaskan untuk mengesahkan akad. Semuanya berlangsung cepat. Aku duduk di atas sajadah. Bibirku gemetar menyebut nama Allah. Tanpa gaun, tanpa cincin, tanpa bunga. Hanya air mata yang mengalir diam-diam di pipiku. Begitu ijab kabul selesai, ustaz itu berpamitan. Tuan Malik hanya berdiri beberapa saat. Aku menunduk. Jantungku seperti dihimpit beban berlapis-lapis. Aku siap menerima apapun yang akan terjadi malam ini. Kupikir, malam pertama ini akan menjadi malam terkelam dalam hidupku. Tapi ternyata tidak. Tuan Malik duduk di kursi yang biasa kugunakan untuk melipat pakaian. Ia membuka peci pelan-pelan dan memejamkan mata. Lalu ia bicara. Salsabila, kamu tidak akan kusentuh malam ini. Atau besok. Atau kapanpun jika kamu tidak mau. Aku tertegun. Kupikir aku salah dengar. Mataku yang sembab menatapnya penuh tanya. Aku tahu kamu menikahiku karena terpaksa. Sama seperti aku pun melakukannya karena keadaan. Tapi, aku bukan binatang. Hening. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Aku hanya ingin satu hal malam ini. Lanjutnya, suaranya berat tapi lirih. Dengarkan ceritaku. Setelah itu, jika kamu tetap membenciku, aku akan mengurus semua dokumenmu untuk pulang. Aku tetap diam. Tapi hatiku perlahan goyah. Aku mengangguk pelan. Tuan Malik memulai kisahnya. Tentang bagaimana ia dan Nyonya Hana telah menikah 20 tahun tapi tak pernah dikaruniai anak. Tentang kesepian yang tak pernah ia tunjukkan. Tentang luka-luka yang tidak berdarah, tapi tak pernah sembuh. Dan tentang vas kristal itu, yang sebenarnya adalah pemberian ibunya, bukan karena harganya, tapi karena itu satu-satunya kenangan terakhir sebelum ibunya wafat saat ia masih muda. Aku kehilangan ibuku karena ayahku berselingkuh. Dan malam sebelum ibuku meninggal, beliau memberikan vas itu sambil bilang, "Jangan rusak kepercayaan perempuan." Matanya berkaca-kaca. Tapi justru malam ini, aku hampir melukai perempuan lain karena warisan itu. Aku menahan napas. Di hadapanku bukan lagi seorang majikan, tapi seorang lelaki yang terluka, yang mencoba mempertahankan harga dirinya, sekaligus menangisi masa lalunya. Malam itu, kami hanya duduk dan bicara. Dua orang asing yang saling menikam sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah itu, aku merasa tidak sendirian. Sebelum ia keluar dari kamar, ia berkata pelan,
Aku akan bercerai darimu jika kamu mau. Tapi jika kamu memilih tetap di sini, mulai besok kamu tidak akan jadi pembantu lagi. Aku ingin kamu hidup sebagai manusia, bukan sebagai budak yang harus bayar kesalahan. Aku tak menjawab. Air mataku kembali mengalir. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ada sisi dari diriku yang tak siap menerima kebaikan setelah luka. Dan malam itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena dilecehkan, tapi karena seseorang memberiku pilihan. Pilihan yang tak pernah kupikir layak kumiliki. Pagi itu, matahari menembus celah jendela kamarku. Tapi rasanya aku baru saja tidur beberapa menit. Semalaman aku hanya memeluk lutut dan menatap langit-langit, memikirkan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Aku menikah dengan majikanku, tapi tidak satu pun orang tahu. Tidak ibuku di kampung, tidak adik-adikku, dan lebih penting lagi, tidak Nyonya Hana. Aku bahkan belum tahu bagaimana reaksi beliau jika tahu wanita pembantunya tiba-tiba menjadi istri dari suaminya. Namun belum sempat pikiranku menyusun kalimat logis. Pintu kamar terbuka. Seorang wanita berjilbab rapi masuk, bukan Nyonya Hana. Namanya Rania, sepupu jauh Tuan Malik. Ia tersenyum dan menyapaku sopan. Seperti tak ada yang aneh. Ayo, Mbak Salsabila. Saya diminta bantu siapin kamar baru untukmu. Kamar baru? Aku bingung. Tapi aku mengikuti Rania. Ia membawaku ke lantai 2, ke salah satu kamar yang selama ini selalu tertutup rapat. Saat pintunya dibuka, mataku membelalak. Kamar itu seperti hotel bintang 5. Ada jendela besar dengan tirai berwarna pastel. Kasur empuk berlapis linen putih bersih, dan meja rias dengan lampu bulat seperti di film. Mulai hari ini, Mbak tinggal di sini. Makan bareng keluarga. Gak perlu masak, gak perlu bersih-bersih. Tugasmu cuma satu, jadi diri sendiri. Aku tak menjawab. Tanganku menyentuh ujung tempat tidur, memastikan aku tidak bermimpi. Baru beberapa menit aku duduk, ponselku bergetar. Ternyata dari Tuan Malik. Pesan singkat itu membuat jantungku berdetak lebih cepat. Aku akan bicara pada Hana. Tapi butuh waktu. Hari ini, kamu tetap di kamar. Besok, kita jalan pagi. Jalan pagi? Aku bahkan belum bisa mengerti bagaimana harus bersikap. Hari itu, sepanjang siang aku hanya duduk di kamar. Diberi makan oleh pembantu lain. Diperlakukan seperti tamu. Tapi benakku terus berkecamuk. Bagaimana bisa hidupku berubah dalam semalam? Dari seorang pembantu yang dituduh ceroboh, menjadi istri pria paling kaya yang pernah kutemui? Sore harinya, dari balik jendela kamarku, aku melihat Nyonya Hana keluar rumah. Wajahnya dingin seperti biasa. Tapi kali ini matanya memerah. Seperti habis menangis. Aku langsung menunduk, takut kalau semuanya sudah terbongkar. Tapi pintu mobil menutup, dan ia pergi, tanpa menoleh ke arah kamarku. Malamnya, Tuan Malik datang lagi. Ia tidak masuk kamar, hanya berdiri di ambang pintu. Hana sudah tahu, katanya pelan. Dia minta waktu, tapi dia tidak akan berbuat apa-apa padamu. Aku yang bertanggung jawab. Aku menatapnya. Ada rasa bersalah di matanya, tapi juga ketegasan. Seolah ia sedang menjaga benteng yang hampir runtuh. Tapi kenapa aku? Akhirnya aku berani bicara. Kenapa bukan wanita lain? Kenapa bukan perjanjian biasa saja? Ia terdiam sejenak. Karena aku tahu kamu punya luka. Dan aku ingin mencoba menyembuhkan luka orang lain, bukan hanya lukaku sendiri. Aku tak bisa berkata apa-apa. Kata-katanya seperti pelan tapi menusuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur di tempat tidur empuk bukan sebagai pembantu, tapi juga belum sebagai istri sepenuhnya. Aku berada di ruang limbo, antara takut dan pasrah, antara luka dan harapan. Namun jauh di dalam hatiku, sebuah pertanyaan mulai tumbuh pelan-pelan. Apakah ini semua hanya sandiwara? Atau awal dari takdir yang benar-benar akan mengubah hidupku? Pagi itu, aku dibangunkan oleh sinar matahari yang menembus jendela besar kamarku.
Tapi sebelum sempat kusadari aku masih di Arab, terdengar ketukan pelan di pintu. Salsabila, ayo siap-siap, kita jalan pagi. Suara Tuan Malik. Aku buru-buru bangkit dan mengenakan jilbab. Tak butuh waktu lama, aku sudah berdiri di halaman depan rumah, mengenakan pakaian olahraga yang baru saja diberikan oleh Rania malam tadi. Tuan Malik menungguku di depan gerbang, mengenakan jaket hitam dan celana panjang kasual. Kami berjalan beriringan menyusuri trotoar lebar khas lingkungan elit Saudi. Udara pagi sejuk, tak seperti biasanya. Tak ada pembicaraan selama 5 menit pertama. Hanya derap langkah kaki dan suara burung yang sesekali terdengar. Akhirnya, ia berkata, "Aku pernah punya adik perempuan. Namanya Laila. Dia seperti kamu ceria, keras kepala, dan selalu ingin bantu orang lain." Aku menoleh, tapi tetap diam. Dia kabur dari rumah saat umur 19. Menikah dengan pria pilihan hatinya, bukan pilihan keluarga. Tapi hidupnya penuh kekerasan. Terakhir aku dengar, dia jadi pembantu diaman, lalu menghilang. Tuan Malik berhenti di bawah pohon rindang. Matanya menatap kosong ke arah langit. Aku merasa gagal jadi kakak. Mungkin itu sebabnya aku tak bisa membiarkan kamu hancur di rumah ini. Karena kamu mengingatkanku pada Laila. Aku menggigit bibir bawahku. Hatiku sesak. Lelaki ini menyimpan terlalu banyak luka yang tak terlihat. Kami kembali ke rumah dalam diam. Namun begitu sampai di halaman, suasana berubah. Seorang pria tinggi berjenggot berdiri di depan pintu, mengenakan pakaian resmi hitam-hitam. Di sebelahnya, Nyonya Hana dengan wajah pucat berdiri tanpa suara. Matanya sembab. Saat melihatku, ia langsung menoleh ke arah lain. Tuan Malik menggenggam tanganku pelan. "Jangan takut." Kami masuk ke ruang tamu. Di sana sudah ada beberapa kerabat Tuan Malik. Aku duduk di pojok, seperti bayangan tak kasat mata. Lalu seorang pria tua berdiri, memperkenalkan dirinya sebagai paman dari pihak keluarga Hana. Ia langsung bicara to the point. "Kami sudah dengar semuanya. Dan kami minta pernikahan ini dibatalkan. Nama baik keluarga harus dijaga." Kalimat itu mengguncang dadaku. Meski aku tidak mencintai Tuan Malik, tapi kalimat itu seperti menampar harga diriku. Namun yang membuatku terkejut adalah reaksi Tuan Malik. "Tidak," katanya mantap. "Aku sudah menikahinya. Dia wanita baik. Dan aku tidak akan mempermalukannya demi nama yang sudah hampa." Semua mata tertuju pada kami. Nyonya Hana hanya menunduk. Tangannya gemetar. Setelah pertemuan itu selesai, rumah kembali sepi. Tapi bukan sepi biasa. Seperti ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di ujung lorong. Malamnya, saat aku sedang membaca di kamar, Rania masuk dengan wajah panik. "Mbak Salsabila, jangan ke dapur malam ini. Ada sesuatu." Aku bingung. "Ada apa?" Dia tak menjawab. Hanya berkata, "Kadang rumah besar menyimpan rahasia lebih besar dari yang kita kira." Kata-kata itu terngiang di telingaku saat aku duduk sendiri di kamar. Kupandangi dinding kamar yang bersih. Tapi entah kenapa malam itu terasa pengap. Terlalu sunyi. Aku mendekat ke jendela, menarik tirai sedikit, dan saat itulah, aku melihat sesuatu. Nyonya Hana, berpakaian hitam seluruh tubuhnya, masuk ke taman belakang sambil membawa kotak kayu kecil. Ia membukanya, lalu menguburkan sesuatu di bawah pohon besar. Jantungku berdetak cepat. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dan kenapa aku merasa aku belum mengenal rumah ini sepenuhnya? Hari demi hari berlalu sejak aku melihat Nyonya Hana mengubur sesuatu di bawah pohon. Tapi aku belum punya keberanian untuk bertanya. Suasana rumah berubah menjadi lebih sunyi, lebih hati-hati. Semua pembantu seakan tahu sesuatu, tapi memilih diam. Rania pun seperti menjaga jarak, meskipun masih ramah padaku. Tuan Malik juga berubah. Ia jadi lebih sering keluar rumah, lebih banyak diam saat di rumah. Dan malam itu, semuanya seperti mencapai puncak. Aku sedang duduk di tepi tempat tidur, mengenakan pakaian tidur sopan yang baru saja diberikan Rania. Tiba-tiba pintu diketuk pelan. "Salsabila."
Suara itu lirih. Suara yang sejak beberapa hari terakhir selalu mengandung beban. Aku membuka pintu. Tuan Malik berdiri di sana. Tak seperti biasanya, malam ini ia mengenakan kemeja putih panjang dan sarung. Wajahnya tidak segarang biasanya. Justru terlihat sangat rapuh. "Boleh aku masuk sebentar?" tanyanya. Aku mengangguk pelan. Ia masuk dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Tangannya menggenggam sesuatu, sebuah buku tua. "Aku tahu kamu masih bingung dengan semuanya. Dengan aku, dengan rumah ini, dengan Hana." Aku hanya menatap, mencoba memahami arah pembicaraan. "Malam ini, bukan untuk menyentuhmu. Bukan untuk menuntut apapun," katanya pelan. "Aku hanya ingin minta satu hal." Aku meneguk ludah. "Apa itu, Tuan?" Ia membuka buku itu. Di dalamnya ada beberapa foto, ibunya, Laila, dan juga selembar surat tulisan tangan yang sudah pudar. "Bacakan ini untukku," katanya. "Ini surat dari ibuku. Aku belum pernah kuat membacanya sampai habis. Tapi mungkin malam ini aku butuh mendengarnya dari seseorang yang hatinya bersih." Tanganku gemetar saat menerima kertas tua itu. Perlahan ku baca dengan suara pelan, penuh rasa. "Nak, jika suatu hari kau merasa terlalu kuat untuk menangis, ingatlah, lelaki sejati bukan yang paling gagah, tapi yang paling berani mengakui lukanya. Jangan sakiti perempuan, meski kau disakiti. Karena mereka bukan hanya tulang rusukmu, mereka adalah cermin hatimu." Saat aku selesai membaca, kulihat mata Tuan Malik basah. Ia menutup wajahnya dengan tangan dan menangis. Tangisan yang tertahan selama bertahun-tahun. Tangisan dari hati yang tak pernah benar-benar sembuh. Dan aku ikut menangis. Bukan karena dipaksa, tapi karena ada sesuatu yang jatuh dari dalam diriku. Bentengku, ketakutanku, kebencianku. Malam itu, aku mendekat. Bukan sebagai istri karena status, tapi sebagai manusia yang melihat manusia lain menangis tanpa malu. Aku memeluknya, pelan, dan ia hanya menangis lebih keras. Kami tidak berbagi ranjang malam itu. Kami berbagi luka. Dan saat pagi datang, aku tahu hidupku tak akan pernah sama lagi. Beberapa bulan kemudian, Nyonya Hana memutuskan pindah ke rumah ibunya. Tak ada perceraian, tapi mereka hidup terpisah. Rumah besar itu kini menjadi tempat sunyi yang perlahan berubah jadi hangat. Aku mulai menata hidup bukan sebagai istri karena keterpaksaan, tapi karena keikhlasan. Dan setiap malam, sebelum tidur, aku selalu teringat permintaan malam itu. "Bacakan surat ibu untukku." Permintaan yang membuatku menangis, bukan karena dipaksa menyerah, tapi karena akhirnya aku diizinkan menyembuhkan orang lain. Dan menyembuhkan diriku sendiri.